Bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa di rumah. Selamat bertemu kembali dengan Bela Bangsa satu channel. Kali ini membahas masalah hal yang sangat menarik. Menurut saya itu cukup menarik. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak calon presiden kita nomor urut 1, yaitu Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan, di mana beliau mengatakan bahwa negeri kita sekarang di tanah air Republik Indonesia ini sepertinya berada di persimpangan jalan, di mana hukum sekarang sedang dikendalikan oleh hakim, oleh penguasa. Hakim dalam tanda kutip adalah penguasa, yang sesungguhnya penguasa itu harus mampu dikendalikan oleh hukum. Artinya dia harus berbuat sesuai dengan hukum, menuruti aturan main hukum yang sedang berlaku. Itu semestinya. Tetapi nyatanya di era sekarang, rezim Jokowi sekarang, di mana hukum dikendalikan oleh hakim, hukum dikendalikan oleh penguasa. Itu sangat tepat apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Anies Rashid Baswedan. Apa yang dikatakan oleh beliau tentu karena mungkin persoalan waktu yang sempit, sehingga tidak menjelaskan sampai mendetail apa itu penguasa mengatur, menguasai hukum itu. Saya ingat sekitar 20 tahun yang lalu ya, ketika di kampung saya berdebat, berdiskusi dengan teman saya bernama Masur, sama-sama awam sekali tentang hukum. Tapi suatu hari dia melontarkan satu pertanyaan yang menurut saya menarik dan sangat lucu. Pertanyaannya kelihatannya gampang, tapi tidak bisa dijawab sampai sekarang. Apa pertanyaannya? Wah, saudaraku, katanya, manakah yang lebih berkuasa antara hakim dengan hukum? Ya hakim lah, saya bilang. Saya jawab, ya hakim kan banyak yang dijobloskan oleh hukum. Karena dia melanggar hukum, maka dia dijobloskan, dipenjara, dihukum oleh hukum yang berlaku. Tapi kan banyak juga hukum yang berlaku, tapi dirubah-rubah oleh hakim, ditentukan oleh hakim, dikendalikan oleh hakim, sehingga hukum itu tidak seakan-akan tidak berdaya. Yang berdaya adalah keputusan hakim. Tapi perdebatan itu tidak pernah berhenti sampai sudah larut malam, tidak habis-habisnya, karena dia bertahan bahwa yang lebih berkuasa adalah hukum. Saya juga pertahankan bahwa yang lebih berkuasa itu hakim. Tidak pernah habis. Tapi perdebatan itu rasanya telah terjawab pada rezim sekarang ini, rezim Jokowi. Apa yang terjadi di rezim ini? Bahwa hukum itu benar-benar dikendalikan oleh hakim. Apa buktinya hukum dikendalikan oleh hakim? Ini sebagai contoh ya, salah satu contoh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan bahwa
calon presiden maupun wakil presiden itu harus berumur 40 tahun. Begitu juga diselaraskan, diakui, diwujudkan dalam undang-undang bahwa calon presiden dan wakil presiden itu wajib berumur 40 tahun ke atas. Begitupun aturan-aturan KPU misalnya, itu mewajibkan hal yang sama, tidak ada beda. Namun hukum-hukum itu diatur oleh hakim untuk memenuhi kepentingan seseorang, kepentingan calon wakil presiden, yaitu anaknya Presiden Jokowi sendiri. Diaturlah hukum itu sehingga yang umur kurang dari 40 tahun diperbolehkan mengikuti konteks calon wakil presiden atau calon presiden. Dirubah sesuai selera. Itulah kekuasaan hakim itu, mengalahkan hukum. Pada periode inilah diskusi panjang yang tak pernah habisnya itu terjawab. Ini suatu bentuk bagaimana kebenaran yang dikatakan oleh Bapak kita Dr. Haji Anies Rashid Baswedan, yang mengatakan bahwa kita di persimpangan jalan di mana hukum dikendalikan oleh hakim, oleh penguasa. Itulah yang dimaksudkan oleh Bapak kita, beliau tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disimak apa yang dikatakan oleh Dr. Anies Rashid Baswedan. Saya rasa kita sama, rakyat Indonesia, saya, kita semua. Bahwa kita menginginkan sebuah negeri di mana praktek korupsi diberantas hingga tuntas. Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik. Dan kemudian kita menjunjung tinggi etika. Kita sama di situ. Karenanya saya ingin sampaikan kepada semua bahwa saat ini kita di persimpangan jalan antara tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan oleh hukum, atau kita menjadi negara kekuasaan di mana hukum diatur dan dikendalikan oleh penguasa. Oke? Dalam situasi itu saya ingin sampaikan ini adalah sebuah gerakan perubahan. Kita sama-sama. Kita ingin mengembalikan tetap menjadi negara hukum di mana kekuasaan dikendalikan. Dan saya ingin sampaikan bahwa etika dijunjung tinggi. Ketika terjadi pelanggaran etika, jangan bersembunyi di balik keputusan hukum. Justru kita harus mengatakan bahwa tugas dari pimpinan tertinggi memberi contoh. Bila ada pelanggaran etika, maka itu adalah mendasar. Bila tidak, maka ke bawah, ke seluruh rakyat, semua akan kompromi. Dan praktek orang dalam yang tadi saya sampaikan akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara kita.